Bab 593, Nyamuk Pengganggu. Ezra mengerutkan kening, membuat ajudan Mark ketakutan. Kepo, suaranya dingin, pergi keluar kalau tidak ada urusan pekerjaan. Ajudan Mark membujuknya, Bos, kalau bertengkar dengan kakak ipar, kamu bisa mengambil inisiatif untuk meminta maaf padanya. Temperamen kakak ipar begitu baik, dia tidak akan terus mempersulitkan kamu harus membujuknya. Kami baik-baik saja, pergilah, Ezra mengusirnya dengan dingin. Ajudan Mark masih ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat tatapan bosnya yang dingin, dia segera mundur dan membujuknya sebelum keluar. Bos, jangan merokok lagi, aku ingat Kakina tidak suka melihatmu merokok. Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, minum saja dan mabuk sepanjang malam. Setelah ajudan Mark keluar, Ezra mengambil kotak rokok dan menemukan bahwa kotak rokok itu sudah kosong, tidak ada sebatang rokok pun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memijat alisnya. Pada saat ini, ponselnya berdering, dia melirik layar ponsel dan segera mengambil ponsel di detik berikutnya. Kina, dia berkata, Ezra, aku sudah selesai minum teh sore dengan Kevin dan sedang berbelanja di luar. Setelah pulang kerja, bisakah sekalian datang menjemputku? Kina bertanya dengan lembut. Oke, di mana kamu? Aku akan pergi menjemputmu nanti. Ezra melihat waktu, menjelang waktu pulang kerja masih 2 jam, dan dirinya sudah tidak sabar. Aku di distrik C, tapi aku masih berbelanja. Ketika kamu datang, aku akan memberitahumu lokasi spesifiknya. Mari kita makan malam di luar. Aku telah memberitahu kepala pelayan, tidak perlu menyiapkan makan malam. Yoh, terserah kamu. Setelah selesai bertelepon, suasana suram Ezra sedikit membaik. Kerjaan yang membutuhkan waktu 2 jam, Ezra menyelesaikannya kurang dari 1,5 jam. Setelah menyampaikan beberapa hal pada ajudan Mark, dia pulang kerja lebih awal. Ketika tiba di distrik C, Ezra menelepon Kina dan bertanya di mana dirinya. Kina sedikit terkejut. Ezra harusnya baru saja pulang kerja saat ini, tapi dia malah tiba begitu cepat. Tapi meskipun terkejut, dia juga segera melaporkan alamat spesifiknya. Menurut alamat yang dia berikan, Ezra datang ke sebuah restoran barat yang lebih elegan dan bergaya. Begitu melangkah masuk ke restoran, dia memindai restoran dengan tajam dan segera menemukan Kina. Namun, selain Kina, masih ada sosok lain yang sangat menonjol. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Dia mengepalkan kedua tangannya, lalu melepaskannya lagi, dan berjalan ke arahnya. Mengapa dia ada di sini? Nada bicara Ezra penuh permusuhan, dan matanya yang dingin tertuju pada Kevin. Kebetulan Kevin juga keluar, jadi kita makan bersama. Kina mengulurkan tangan dan menarik telapak tangannya yang besar, menyuruhnya duduk. Aku tidak ingin makan malam di luar. Mari kita kembali dan makan di rumah. Ezra meraih pergelangan tangannya dan menariknya dari kursi. Ezra menyangka Kina memesan sebuah ruangan pribadi, dan hanya mereka berdua menikmati makan malam dengan cahaya lilin atau semacamnya. Tapi ternyata ada nyamuk pengganggu yang begitu menyebalkan. Kevin berkata dengan tenang, Tuan kedua, Nana selalu ingin datang untuk mencicipi makanan di restoran ini. Ezra tertegun, dia menatap Kina, melihatnya mengangguk dan menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Kevin benar. Lain kali aku akan menemanimu ke sini. Ezra hanya ragu-ragu sejenak dan tidak berkompromi. Ezra, Kevin tidak makan malam bersama kita, dia akan segera kembali. Kina segera menjelaskan, Kevin merasa dirinya tidak menyinggungmu, tetapi sikapmu terhadapnya sepertinya berubah. Dia agak bingung, jadi ingin datang dan bertanya. Ezra mengerutkan kening, matanya sedikit menyipit, seolah-olah sedang memikirkan beberapa kenangan buruk. Kalau tidak makan, maka jangan mengganggu kami. Wajahnya suram dan mengusir orang tanpa basa-basi. Kevin tidak mengatakan apapun, dia duduk diam di kursi. Ezra memanggil pelayan dan bertanya apakah ada ruangan lainnya. Setelah mengetahui masih ada 1 ruangan yang tersisa, dia segera meminta pelayan mengaturnya.
Kina diseret olehnya. Dia berbalik dan menatap Kevin dengan sedikit khawatir. Melihat Kevin memberi isyarat padanya, barulah Kina mengikuti Ezra ke ruangan lain dengan lega. Begitu memasuki ruang pribadi, Ezra menutup pintu, menekannya ke pintu, dan mencium bibirnya dengan kasar. Awalnya Kina terkejut, tapi kedua tangannya segera merangkul lehernya dan menanggapi ciumannya. Ezra agak terkejut atas inisiatif dan antusiasmenya, kemudian langsung memperdalam ciumannya dengan mesra dan mengulurkan telapak tangan ke bawah pakaiannya. Tepat ketika keduanya sedang berciuman dengan mesra, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Tubuh Kina menegang, seolah-olah ketahuan dirinya sedang melakukan hal buruk, wajahnya yang merah langsung memudar. "Jangan takut, tidak apa-apa." Ezra menariknya pergi, menepuk punggungnya dengan lembut dan menenangkannya. Melihat orang di luar tidak hanya mengganggu mereka bermesraan, tapi juga mengejutkannya, hati Ezra menjadi marah dan ingin memusnahkan orang di luar. Ezra membuka pintu ruangan, dan manajer restoran berdiri di luar pintu. Manajer restoran mengetahui pria terkenal di kota C mengunjungi restoran mereka. Dia segera bergegas datang untuk melayaninya. "Tuan kedua, Nyonya muda kedua." Manajer restoran yang tidak tahu apa-apa masih menyapa dengan kagum. Ezra mendengus dingin dan menarik Kina ke meja makan. Kina tidak duduk berhadapan dengannya, tapi duduk di sebelahnya, seolah-olah sedang berbisik, bercanda padanya dengan nada rendah. "Ezra, aku pernah mengunjungi restoran ini ketika pertama kali tiba di kota C. Steak di sini sangat enak, tapi porsi steaknya terlalu sedikit. Bisakah kita memesan masing-masing 2 porsi?" "Oh tidak, kamu seorang pria, harus makan lebih banyak, kamu pesan 3. Saat itu, Kina belum kembali padanya pertama kali dia memakannya, langsung tertarik dan ingin pesan 2 porsi tapi Kevin terlalu menjaga image. Dia menolak untuk memesan 2 porsi. Kina segan, dan kebetulan makan di luar restoran, bukan di ruang pribadi, jadi dia malu untuk memesan lagi. Kemudian, setelah makan, dia berdiri di pintu masuk restoran dan melihatnya. Diam-diam bersumpah di dalam hati, lain kali kalau datang, dia pasti harus memesan 2 porsi steak, 3 porsi salad, dan lainnya. Ezra tertawa dan mengusap rambutnya, matanya berbinar-binar penuh kemanjaan. "Oke, kamu bisa makan sebanyak mungkin. Kalau kekenyangan dan tidak bisa berjalan, aku akan menggendongmu. Aku mau 5 porsi steak dan salad. Aku tidak tahu apakah kamu menyukai salad, tapi aku pesan 5. Aku bisa makan 3. Kamu makan 2. Mau ini juga, dan ini." Kina menunjuk semua yang ingin dia makan, kemudian mendorong lengannya. "Kamu, beritahu pelayan tentang pesanan yang ingin kamu pesan." Ezra tidak menahan diri curiga. Apakah dirinya tidak memberinya makanan beberapa hari ini, sehingga dia kelaparan? Dan pesan begitu banyak, bisakah dia menghabiskannya? Tapi tidak apa-apa kalau tidak habis, asalkan dia senang. Lalu Ezra memberitahu pesanannya pada pelayan itu dengan dingin. "Ezra, kamu pesan begitu banyak, bisakah kita menghabiskannya?" Kina berkedip polos dengan ekspresi bingung, seolah-olah sedang memberitahu pelayan itu bahwa dengarlah dengan jelas, bukan dirinya yang ingin makan, melainkan pria ini. Bab 594. Mengalami hambatan. Melihat Kina melempar bola padanya, Ezra menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tak berdaya. "Tentu saja, aku tidak makan siang hari ini." Ezra menerima bola itu tanpa mengeluh. Setelah memesan makanan, pelayan itu langsung keluar. Hanya tersisa mereka berdua di dalam ruangan. "Kina, bukankah aku memintamu menjauhi Kevin?" Ezra berkata dengan serius. "Ezra, apakah Kevin menyinggungmu tanpa menyadarinya?" Kina memegangi telapak tangannya yang besar dengan kedua tangannya dan bertanya dengan nada lembut. "Aku hanya tidak suka melihatnya mendekati kamu." Ezra menggunakan kata dekat. Baru-baru ini, mimpi buruk yang sering dia alami. Plot dalam mimpi telah terungkap, tetapi adegan dalam mimpi terlalu kabur, dan tidak ada adegan Kevin dalam mimpi itu. Tapi samar-samar dia bisa merasakan ledakan dalam mimpi buruk itu berkaitan dengan Kevin.
Instingnya juga memberitahunya bahwa orang yang membuat ledakan dalam mimpi itu menginstruksikan Kevin datang menyakitinya. Tetapi Kina bilang Kevin adalah orang yang menyelamatkannya, dan Kevin juga merawatnya dalam beberapa tahun ini. Sedangkan mimpi buruknya, meskipun Ezra memberitahunya, Kina mungkin juga tidak percaya. Mungkin saja Kina akan menyangka dirinya tidak menyukai Kevin, dan sengaja mengarangnya untuk menghancurkan citra Kevin di dalam hatinya. Sebelum menemukan bukti, dia tidak bermaksud menceritakan mimpi buruk dan spekulasinya. Ezra tidak ingin Kina merasa dirinya sedang menghasut persahabatan mereka. Terasa tangannya dicengkeram olehnya, Kina melihat wajahnya berubah, dia berkata, "Ezra, apa yang kamu khawatirkan? Kevin tidak akan menyakitiku, dia pernah menyelamatkanku 2 kali." Ezra menanggapinya dengan acuh tak acuh, dan tidak berniat untuk meneruskan topik ini, agar tidak mempengaruhi suasana hatinya. Kina mengerutkan kening, mengambil cemilan rasa matcha dari kantong kertas, dan menyerahkan ke bibirnya. "Aku membelikan cemilan untukmu, kamu bisa mencicipinya, tidak terlalu manis. Aku sangat suka dengan cemilan ini." Ezra meliriknya, menundukkan kepalanya sedikit, membuka bibirnya, dan memakan cemilan kecil di mulutnya. Dia juga menggigit jarinya dengan lembut. "Kamu?" Kina memelototinya, pipinya memerah. Kina menarik kembali tangannya dan mengambil sepotong cemilan kecil. Ezra bisa menghabiskannya dalam 1 gigitan. Kina makan pelan-pelan, hanya menggigit potongan kecil. Kilatan gelap melintasi mata Ezra. Dia memegang pergelangan tangan Kina, menarik tangannya, dan memakan setengah potongan cemilan di tangannya. Potongan ini tampaknya jauh lebih enak daripada yang dia makan tadi. "Semuanya untukmu." Kina tersipu dan menyerahkan makanan bersama kantong ke tangannya. Ezra tersenyum, kesuramannya agak pudar. Dia mengulurkan tangan menariknya ke dalam pelukan. Ezra tidak mengatakan apapun, hanya memeluknya dengan tenang. Setelah makan malam, keduanya berjalan keluar sambil berpegangan tangan. Cuaca menjadi dingin. Kina membeli beberapa set pakaian hangat untuknya, dan juga Clayton. Setelah kembali ke rumah dengan penuh barang belanjaan, Ezra harus pergi ke ruang studi untuk menangani beberapa pekerjaan, sedangkan Kina berbaring di ranjang sambil bermain ponsel setelah mandi. Beberapa hari ini, dia telah fokus dalam keanehan Ezra, dan sudah beberapa hari tidak membaca forum tentang postingan pria kaya yang mengejar Dewi Berta. Memikirkan kehidupan sehari-hari pria kaya yang mengejar Dewi Berta, Kina tidak menahan diri tersenyum bodoh dan mengklik postingan favoritnya. Setelah melihat-lihat, dia menemukan dalam pembaruan harian pria kaya mengatakan bahwa sejak pernikahan tersembunyi dengan Dewi. Kemajuan sepertinya mengalami hambatan, rutinitas sebelumnya sudah tidak berguna. Bagaimana cara memecahkannya? Banyak netizen berkomentar di bawah postingan pria kaya untuk analisis. Netizen A, mungkin saja Berta beraksi dan menemukan dirinya telah tertipu dan marah. Diperkirakan pria kaya akan diabaikan untuk sementara waktu. Netizen B, hahaha, ayo bubar, pria kaya sudah terabaikan. Netizen C, maukah pria kaya membuat proposal atau sesuatu? Kebanyakan wanita adalah makhluk romantis dan lebih menyukai hal-hal romantis. Netizen D, postingan ini sangat populer. Mengapa tidak ada yang menebak? Mungkin saja Berta Dewi telah melihat postingan yang diposting oleh pria kaya. Sehingga menjadi kesal. Kina melihat pria kaya mengalami hambatan dalam mengejar Dewi, dan tidak ada kemajuan. Dia merasa seolah-olah putranya yang gagal mengejar Dewi, dan menjadi depresi. Dia masih ingin menonton siaran langsung pria kaya dan Berta Dewi menjalani rutinitas mereka sehari-hari. Setelah berpikir, Kina mengirim komentar sederhana. "Buni, pria kaya, kamu dan Berta sudah menikah. Tidak ada masalah di antara kalian sampai cinta kalian bertepuk sebelah tangan. Kalau gagal, boleh coba lagi 2 kali, 3 kali. Sampai masalahnya terpecahkan." Berta begitu imut dan bodoh. Kamu dapat membodohinya untuk menikah dengan kamu. Tentu juga dapat menipu Berta melakukan hal itu denganmu. Atau pria kaya tidak ahli dalam hal itu.
Tidak tahu apakah pria kaya masih dapat melihat komentarnya. Postingan ini benar-benar terlalu populer di forum. Ada puluhan ribu komentar baru setiap harinya. Sejak postingan ini dipostingkan, sudah ada 2 hingga 3 juta komentar. Setelah komentar terkirim, dia mengambil tangkapan layar, kemudian mengirim pesan WeChat ke Albert. Albert, pria kaya yang mengejar Berta sepertinya mengalami hambatan. Setelah mengirim pesan WeChat, sekumpulan notifikasi balasan forum muncul. Kina menekannya, dan banyak pembaca yang merespons di bawah komentarnya. Netizen A, idenya benar-benar terlalu hebat, duduk menunggu pria kaya membalasnya. Netizen B, haha, orang manakah dia? Komentar ini terlalu bagus, kapan aku bisa sehebat Buni? Netizen C, aku mendukung kata-kata Buni. Pria kaya cepatlah pergi memakan Berta. Netizen D, kalau pria kaya tidak ahli melakukan hal itu, boleh memberitahuku secara pribadi. Aku menjual obat-obatan 7 kali semalaman, pistol emas tidak akan tumbang. Melihat komentar-komentar ini, Kina tertawa terbahak-bahak, ada terlalu banyak komentator. Setelah meninjau komentar selama beberapa menit, muncul notifikasi pesan WeChat dari Albert. Kina segera mengambil foto tangkapan layar dan berencana mengirimkannya ke Albert. Setelah menyelesaikan tangkapan layar, Kina mengklik WeChat dan melihat pesan WeChat Albert. Aku sibuk syuting baru-baru ini dan tidak memperhatikan postingan itu. Kina segera memberinya penjelasan singkat tentang postingan pria kaya yang mengejar Dewi Berta. Kemudian mengirim komentar yang dia buat dan tangkapan layar dari komentar para netizen. Lalu memberitahu Albert bahwa dialah yang membuat komentar. Di sisi lain, Albert syuting seharian. Setelah mandi air panas, dia berbaring di tempat tidur sambil menggunakan masker wajah. Mengklik tangkapan layar yang dikirimkan Kina, dia melihat komentar Kina, mendorong pria kaya untuk melakukan tepukan cinta, dan memintanya untuk melakukan yang kedua dan ketiga kali hingga masalahnya terselesaikan. Ya Tuhan!